Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, sebelum itu ada yang nggak masuk nggak pada hari ini? Ada. Siapa tuh? Isrijal. Wah, kenapa tuh anaknya? Sakit ya. Sakit. Wah, semoga diberikan kesembuhan dan kesehatan ya. Dan kita juga di sini diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak pengen minta satu anak untuk membacakan doa, memimpin doa. Boleh? Siapa? Astrid. Oke, boleh Astrid untuk memimpin doa Oke, sebelum teman-temannya. pembelajaran kita dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ada yang tahu nggak kita bakal belajar apa pada pertemuan ini? Gaya magnet. Gaya magnet. Sebelum itu, kalian masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu tentang gaya magnet juga? Kalian masih ingat belajar apa? Gaya apa? Masih lupa. Oke, jadi pertemuan kemarin itu kita belajar mengenai gaya magnet dan medan magnet. Nah, sebelum itu ada yang masih ingat nggak terkait kaidah tangan kanan? Gak ingat? Oke. Untuk sebelumnya, boleh untuk satu anak ke depan buat memvisualisasikan si kaidah tangan kanan. Parameter. Boleh Paramita untuk maju ke depan? Gimana, Pak? Oke. Saya udah tahu, Pak. Sesuai di gambar tuh. Tangan kiri mana, Tangan Pak? nggak boleh harus kanan karena pakai tangan kanan. Kalau jempol untuk apa itu? Harus listrik, Pak. Harus listrik. Ya. Kalau yang si telapaknya, Gaya magnet, Pak. kalau yang telunjuknya dan jari-jari lainnya itu apa? Medan magnet. Medan magnet. Yakin? Oke. Bikin. Kalau Bapak kasih soal nih, kayak gini, masih ingat nggak? Jadi kan, Ini masih gaya ingat nggak? apa, Pak? Nah ini kan muatannya. Nah muatannya itu apa? Elektron. Ya. Elektron muatannya negatif. Negatif. Kalau negatif berarti sebaliknya. Ya. Nah kan itu, Kiri berarti, Pak. iya ke kiri. Kalau Oke. itu kan medan magnet ya. Medan magnetnya titik. Kalau titik itu berarti ke Kanan. keluar. Keluar. Jadi gaya lorentnya kemana? Atas. Ke atas. Nah kalau yang itu satu-satunya, tahu nggak? Ke dalam, Pak. Hmm? Gimana sih, Pak? Kan kalau yang tadi kan muatan tuh, itu muatan Muatannya proton, ke sana. proton Iya. positif, berarti ke atas. Lalu medan magnetnya? Ini medan magnet yang ini ya, Pak? Iya, yang si ini, si jari-jari Kemana, Pak? Ke dalam. ke Ke dalam. ke luar itu kan Keluar. titik ya. Iya. Kalau titik berarti gayanya kemana? Sini, Pak. Ke dalam. Oh, oke, Benar, oke, Pak? ya boleh. Kita simpan di jawabannya versi tepuk tangan dulu buat kita. Oke, mungkin teman-teman yang lain udah tahu atau mungkin masih ingat ya tentang pembelajaran kemarin. Itu tadi kan tentang kaidah tangan kanan. Lalu ada juga medan magnet. Ada yang masih ingat nggak medan magnet itu seperti apa? Atau enggak, magnet itu ada apa aja sih kutubnya? Utara dan selatan. Utara selatan. Jadi kalau Bapak punya magnet yang ini, kalau yang merah ini melambangkan kutub utara, kalau yang hitam selatan. Nah, gimana sih interaksinya kalau kedua magnet ini disatukan? Ada yang mau nyoba nggak? Tolong menolak. Ada yang mau nyoba? Langsung? Boleh? Berdiri ya, hadap ke teman-temannya. Coba kalau utara sama selatan. Nah, Oh, tarik tarik menarik kan, sangat kuat kan? Bisa nggak? Kalau coba utara sama utara, merah sama merah. Kalau kutubnya sama, rasanya kayak gimana tuh di situ? Kayak ada yang menghalangi. Ada yang ngalangin ya, ada yang ganjel ya. Ya. Kalau balik lagi merah sama hitam, nempel lagi kan? Ya. Tarik kan? Jadi kesimpulannya kalau medan magnet itu apa? Kira-kira menurut pemahaman kalian barusan? Kalau dua suhu yang berbeda itu didekatin itu jadi tarik menarik. Kalau Ya. suhunya sama itu jadi tolak menolak. Oke, betul, bisa kita pegang ya jawabannya. Jadi kayak gini nih untuk simulasinya atau seperti gambarannya itu yang kalau tarik menarik itu kan di situ contoh ada ini ya, utara sama selatan, berarti bakal menempel gitu.
Jadi kalau untuk gaya lainnya juga ada yang lain juga gitu. Oke, lanjut ke Oke, kan kemarin sudah Bapak kasih soal ya terkait gaya magnet dan medan magnet, dan juga udah Bapak kasih tahu tuh di grup kalau bakal ada 3 profil murid, ada yang profil A, profil B, dan profil C. Nah di situ tuh yang membedakan adalah sebuah pemahaman kalian. Jadi untuk profil A boleh acungkan tangan. Novia sama? Kita. Novia sama Dita. Boleh buat yang kelompok B, profil B. Agifa sama Lesti. Kelompok C. Oke, Dita sama Astrid ya. Oke, jawaban kalian kan tadi udah sangat beragam dan pasti banyak lah cara kalian memandang pembelajaran fisika. Lanjut kita bakal ke pertemuan hari ini. Jadi pertemuan hari ini adalah gaya magnet pada muatan bergerak. Untuk tujuan pembelajarannya itu ada 2. Nah, Bapak harap kalian semua itu bisa mengamati gaya magnet pada muatan dalam medan magnet dengan tepat. Lalu yang kedua itu kalian bisa menentukan faktor-faktor untuk menentukan besar dari garis lintasan partikel dengan tepat juga. Lalu Bapak punya KKM untuk kalian isi. Jadi kalian sudah Bapak kasih ini ya, bagi 2 kelompok ya. Ada yang dari profil A, B, dan C itu sudah dicampur. Untuk profil A nanti boleh ya untuk mengajari ke profil B dan C-nya juga, dan juga yang B dan C-nya juga boleh untuk berdiskusi bersama profil A. Oke, untuk halaman pertama jangan lupa kalian isi data diri ya. Di situ ada kelompok berapa itu? Kelompok 1. Ditulis juga ya namanya. Ini kelompok 2 berarti. Ditulis dulu namanya. Udah ada semua? Oke, lanjut di halaman selanjutnya ada fase pertama, yaitu fase orientasi masalah. Kalian tahu nggak? Zaman dulu tuh ada namanya TV tabung. Masih ada nggak di rumah kalian? Enggak. Mungkin di rumah nenek kalian, di rumah kampung kalian itu yang biasa kalian untuk mudik gitu. Di rumah nenek kalian mungkin masih ada kali ya. Jadi saya tuh heran gitu. Pada saat saya Bapak mengecas di dekat sebelah tabung TV itu, TV tabung itu ada layar itu pembentukan ada di sini nih, yang di layar, yang di mana orientasi masalah. Nah ternyata yang mengalami kayak Bapak ini bukan Bapak sendiri gitu. Jadi ada juga yang dicontohkan oleh si Nasir gitu. Karena kasusnya juga sama gitu. Jadi mungkin kalian merasa aneh juga nggak, kenapa sih bisa kayak gitu gitu. Nah sebelum itu kalian boleh untuk menuliskan dugaan sementara kalian, hipotesis kalian di kolom yang sudah tersedia. Jadi untuk mengisi hipotesisnya kalian boleh mengisi dengan kalimat awal jika dan maka gitu. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Gimana? Sudah? Sudah Pak. Sudah? Oke. Jadi Bapak punya video juga nih yang menunjukkan bahwa kalau TV tabung itu bermasalah kalau ada medan magnet di sekitarnya. Bisa dilihat loh. Di situ kan ada magnet ya, magnet pasti mempunyai medan magnet gitu, didekatkan dengan tabung TV tabung. Nah akhirnya kayak gitu TV tabungnya. Ya jadi pelangi dan membentuk sebuah lengkungan dan lain sebagainya gitu. Karena kan TV tabung kan menembakkan elektron juga kan, elektron itu kan bisa dibilang listrik juga ya yang ada di TV tabung gitu. Oke, lanjut ke fase kedua. Di situ ada merumuskan masalah. Ya. Jadi bapak pengen kalian ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada di LKM yang sudah bapak kasih gitu. Nah yang pertama itu kan ada dan ini juga merumuskan masalahnya harus berdasarkan fenomena yang sudah diberikan sebelumnya. Dimana Bapak kasih waktu 2 menit ya.
untuk mengerjakan kelompok 1 ada kesulitan? Oke, untuk Novia tolong dibantu ya. Ada yang kebingungan. Dinta gimana, aman? Buat pelajaran? Pasti aman. Pasti aman. Oke. Gimana, sudah semua? Sudah. Oke, kita lanjut ke fase 3, yaitu fase penyelidikan. Nah, di situ ada langkah-langkah kerjanya tuh. Kalian juga boleh untuk di-scan dulu ininya. Sudah. Gimana, sudah? Oke, gimana tampilannya, sama nggak kayak gini? Sama. Nah, di situ ada apa aja tuh? Ada mass sebagai massa partikel, velocity sebagai kecepatan partikel, dan charge ada muatan partikel, dan magnetic field strength itu kuat medan magnet. Jadi untuk langkah kerjanya itu kalian harus juga mencetakkan kotak di samping. Nah, di sini kan ada kotak juga nih. Nah, jangan lupa kalian centang di situ. Lalu untuk mencoba-coba boleh kalian start dulu gitu di gimana, udah sama tampilannya kayak yang di LKM? Sudah? Ini sudah? Oke. Ada yang sulitan lagi? Udah ya? Oke, kita mulai ya untuk melakukan percobaannya. Jadi Bapak punya penugasan buat kalian, dan itu berbeda-beda ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2 tuh beda soalnya. Boleh kalian lihat di LKM di nomor 5 dan 6 itu untuk kelompok 1. Ya, kelompok nomor 5 dan 6 di 1 ya. Itu apa ya? Nomor 5 itu apa yang diubah? Nilai massa partikelnya, Pak. Nilai massanya. Dan nomor 6? Nomor 6? Muatan. Muatan. Untuk kelompok 2? Nomor 2, yang kelompok 2, nomor 7 dan 8 itu tentang apa? Apa yang diubah? Kecepatan partikel dan nilai kuat magnetnya. Di situ sudah tertera ya, ada yang ditetapkan dan ada yang berubah-ubah. Gimana? Ada yang kesulitan nggak, atau perlu waktu berapa lama buat ngerjain ini? Bapak kasih waktu 5 menit cukup? Cukup? Oke. Kesulitan nggak kira-kira? Atau mau kita Bapak contohin dulu? Contoh dulu. Dari kelompok 1 kali ya. Itu yang ditetapin apa aja? Kecepatannya 5. Boleh disebutin? Kecepatannya 5. Terus muatannya 5. Muatannya 5. Terus? Kuat medan magnetnya 3. Ya, dan masanya berapa? Masanya yang pertama tuh 2. Masanya 2. Oke, ini jangan lupa dicek di checklist. Ini kita bisa lihat di sini. Ya, lintasannya bakal kecil segitu. Dan juga ini ada nilainya ternyata, yaitu 0,67 apa tuh milimeter. Dan seterusnya kayak gitu. Tinggal kalian ubah-ubah dan kalian sedang tetapin dan variasiin gitu. Kemarin sudah jelas? Jelas. Oke, yang ini bagus ya, udah selesai satu nomor. Yang ini? Gimana? Ada yang kesulitan lagi apa sudah jelas? Itu Bapak masih masuk. Ya, silakan. Gimana kalau yang mudah boleh? Untuk di situ ada kesimpulan ya, boleh untuk kelompok 1 dulu nih disebutkan nomor 5. Dan untuk kelompok 2 jangan lupa untuk ini ya, mencatat apa yang diucapkan oleh kelompok 1. Jangan lupa disebutin dari tabelnya berapa ininya ya. Lintasannya berapa gitu. Jadi untuk massa partikel yang pertama 2 kali 10 - 2 itu jari-jari lintasannya 0,67. Kemudian yang kedua jari-jari lintasannya 1,33, dan yang ketiga jari-jari lintasannya 2. Nah, sehingga yang dapat kami simpulkan adalah semakin besar massa partikelnya, ternyata semakin besar juga jari-jari lintasannya yang bentuk, sehingga lintasan partikel itu jadi lebih lebar. Gitu, Pak. Yang nomor 6 boleh yang lain. Mita atau Agita atau Astrid? Kalau minta boleh dikasih tahu ya berapa lebar si jari-jari
lintasannya. Jadi nomor 6 itu kita dapat muatan partikel yang min 2 kali 10 pangkat min 16 itu jadi jari lintasannya 4,17 Pak. Itu sama kayak yang 2 kali 10 pangkat 16 itu juga sama-sama 4,17. Nah untuk muatan partikel yang 4 kali 10 pangkat min 16 itu jadi jari lintasannya kita dapat di 2,08. Oke. Nah kesimpulannya semakin besar muatan partikel, semakin kecil jari-jari lintasan yang terbentuk karena partikel dibelokkan lebih kuat oleh medan magnet. Nah muatan positif dan negatif itu memiliki arah lintasan yang berlawanan. Kalian bertanya-tanya nggak? Itu 2 minus 2 sama 2 hasilnya sama. Iya Pak. Tapi gimana bentuk lintasannya? Berlawanan. Berlawanan atau gimana? Kayak gini bisa dilihat. Nanti kelompok 2 juga pengen tahu karena kan kelompok 2 nggak ngelakuin percobaan ya. Jadi kalau untuk yang muatan minus itu si partikelnya bakal ke atas gitu loh, bakal pergi ke atas. Sedangkan kalau yang muatannya positif tadi kan ada 2 juga nilainya sama, maka muatan itu ke bawah. Nah ini juga sesuai dengan kaidah tangan kanan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya gitu. Oke, good job untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 boleh nih yang nomor 7 dan 8. Nomor 7 siapa yang mau bacain? Lesti. Oke. Kelompok 1 juga jangan lupa ya untuk dicatat nilainya. Oke, untuk nomor 8. Terus buat nomor 8 itu kuat magnetnya yang minus 2 jadi jari lintasannya 2,5, kuat magnetnya 4 jadi jari lintasannya 1,25 dan kuat magnetnya 6 jadi jari lintasannya 0,83. Makanya semakin besar kuat medan magnet berarti semakin kecil juga jari-jari lintasan partikel karena gaya Lorentz yang bekerja semakin besar sehingga partikel dibelokkan lebih kuat. Oke, gimana kelompok 1 udah ditulis juga? Sudah. Ya, sebentar ya. Oke. Jadi gimana? Yang kalian variasiin itu ini nggak jadi faktor utama nggak dari si lintasan ini untuk berubah gitu? Jadi faktor utama kan ya? Ya. Tadi ada apa aja yang sudah diubah? Masanya Ada massa, sama benua massa partikel sama muatan partikel. sama muatan partikel, muatan juga berpengaruh ya. Untuk kelompok 2 tadi ada apa aja? Kecepatan sama kuat medan magnet. Jadi bisa kita ketahui kalau faktor yang mempengaruhi gaya magnet pada muatan bergerak itu ada pertama tadi ada muatan partikel, ada kecepatan partikel, yang ketiga ada kuat medan magnet. Oke, jadi dari variabel-variabel yang udah kalian ketahui, jadi gimana nih kesimpulan untuk persamaan dari si medan gaya magnet ini? Kan gaya itu disimbolkan oleh F ya. Nah, lalu tadi variabelnya ada apa aja tadi yang udah disebutin? Ada muatan ya, ada muatan, Q, terus ada kecepatan disimbolkan oleh V, lalu ada kuat medan itu ada B. Nah, jadi ini tuh berbanding lurus gitu. Jadi kalau ininya diubah, yang lain juga ikut berubah gitu. Makanya bisa didapat persamaan ini. Gitu.
Oke, kita lanjut ke fase 4, menyajikan hasil. Nah, di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan simulasi juga gitu. Nah, juga boleh kalian jawab. Nah, kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Mungkin bisa dibagi-bagi ya tugasnya karena kan ini ada 3 gitu. Nanti bisa saling membantu dan saling berdiskusi lah di sana. Oke, Pak. Oke? Oke. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah? Oke. Selanjutnya Bapak punya soal nih untuk tiap-tiap profil yang sudah Bapak bagi kemarin, hasil kemarin gitu. Boleh untuk ditulis di kertas masing-masing, nanti dikumpulkan ya ke Bapak. Untuk profil A ini pertanyaannya ya, boleh dicatat atau enggak, langsung jawab juga nggak apa-apa. Oke. Gimana, sudah jelas? Pengen di next? Pak. Ini untuk profil B, untuk pertanyaannya. Oke, sudah? Sudah. Sudah, lanjut ke profil C. Gimana? Sudah? Oke. Jadi ini untuk pertanyaannya boleh kalian diskusi juga bersama teman-temannya yang lebih mengerti, mungkin bisa membantu untuk berdiskusi karena kan kalau dengan berdiskusi kita bisa bertukar pikiran gitu. Oke, lanjut. Kalau tadi fase 4 udah kan? Sudah. Oke, selanjutnya Bapak pengen kalian kasih kesimpulan terkait simulasi dengan orientasi masalah yang kita alami di awal tadi. Boleh untuk kelompok mana? Kalau satu Saya. kedua, kelompok 1. Oke, boleh. Jadi ternyata charger HP yang aktif itu menghasilkan medan magnet Pak di sekitarnya karena tadi kan posisinya tuh dekat banget ya sama TV tabung. Nah, medan magnet ini ikut mempengaruhi elektron yang sedang bergerak di dalam tabung menuju layar. Nah, akibatnya lintasan elektron yang seharusnya lurus dan teratur sedikit melengkung sehingga titik elektron itu jatuh tidak tepat pada posisi yang seharusnya di layar. Hal inilah yang membuat gambar itu terlihat melengkung dan warnanya itu tidak normal di bagian pinggir. Karena pinggir layar adalah area yang elektronnya menempuh lintasan terjauh dan paling sensitif terhadap gangguan medan magnet luar. Nah, tapi saat charger dijauhkan dari TV, keluar medan magnet yang mempengaruhi elektron itu jadi sangat kecil, bahkan hampir nol. Sehingga elektron itu kembali bergerak normal menuju layar dan gambar itu kembali jernih seperti semula. Itu Pak. Terima kasih jawabannya. Boleh kasih tepuk tangan buat Novia. Oke, karena sudah menyimpulkan ya tadi hasil kalian simulasi dengan orientasi masalah. Jadi kita punya data dan hasil gitu kan, kita sudah melakukan percobaan dan penyelidikan. Mari kita refleksikan hasil yang diperoleh gitu dengan menarik kesimpulan juga gitu. Nah, lalu kita Bapak ada refleksi individu nih. Jadi ini sifatnya individu. Boleh ditulisin di kertas yang sama sesuai dengan pertanyaan profil kalian tadi. Jadi ada 3 pertanyaan di situ. Ada jelaskan perbedaan arah muatan negatif dan positif dalam medan magnet dalam satu kalimat. Itu pakai bahasa kalian. Lalu yang kedua itu ada kenapa terjadi simpangan muatan yang cukup jauh dalam medan magnet. Apa sih yang menyebabkan itu semua? Lalu yang ketiga adalah apa kesulitan yang kalian hadapi selama pembelajaran hari ini. Gimana? Sudah? Sudah? Boleh Bapak minta jawabannya? Oke, jadi hasil kalian ini merupakan data untuk Bapak untuk melihat perkembangan pemahaman konsep kalian ataupun tentang kesalahan pemahaman konsep yang kalian miliki gitu terhadap mata dunia fisika gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Cukup? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, Bapak minta untuk simpulin pembelajaran hari ini. Tadi kan kelompok 1 sudah ya? Menyebutkan kesimpulan. Boleh untuk kelompok 2. Siapa? Bapak. Oke, Alvin minta. Boleh untuk berdiri biar dilihat oleh teman-temannya. Oke, jadi di pembelajaran kali ini kita udah dapat
paham bahwa muatan yang bergerak dalam medan magnet itu akan mengalami gaya magnet yang disebut juga gaya Lorentz yang arahnya dipengaruhi oleh jenis muatan, arah kecepatan, dan arah medan magnet. Selain itu juga kita bisa menjelaskan bahwa besar jari-jari lintasan partikel dalam medan magnet ini dipengaruhi oleh massa partikel, kecepatan partikel, besar muatan, dan kuat medan magnet. Dengan memahami hubungan faktor-faktor tersebut dan mampu menganalisis spiral partikel bermuatan di dalam medan magnet secara lebih tepat. Oke, terus kesimpulannya bagus banget ya. Boleh kasih tepuk tangan buat Kak Gunita. Oke, sebelum Bapak tutup lagi nih pembelajarannya, Bapak ingin ngasih tahu ke kalian bahwa minggu depan bakal ada ujian ulangan harian. Tenang, soalnya nggak banyak-banyak, cuma 15 pilihan ganda yang terkait materi pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk belajar ya anak-anak. Susah apa soalnya? Tenang, gampang, cuma pilihan ganda. Itu untuk melatih konsep dan pemahaman kalian gitu. Mungkin sudah cukup, nggak ada yang ditanyakan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.